Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Evi Lailatul Jannah dengan NIM 190521100121 akan mengulas mengenai salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yakni SMA Plus Darussalam Lawang. Tempat saya melakukan kegiatan MBKM Prodi, program asistensi mengajar. Dalam video ini saya akan membahas menggunakan dua metode, yakni metode SWOT dan metode ZOPP. Sebelum membahas menggunakan dua metode tersebut, saya akan memaparkan deskripsi singkat dari SMA Plus Darussalam Lawang ini. SMA Plus Darussalam Lawang atau yang lebih dikenal dengan nama SMADA ini terletak di Jalan Anjasmara 3C, Dusun Turi, Kelurahan Turi Rejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dengan akreditasi sekolah yang dimiliki adalah B. Lembaga pendidikan ini merupakan satu kesatuan yayasan Darussalam yang terdiri atas SMP Plus, SMA Plus, dan Pondok Pesantren Modern Khusus Putra. Dalam SMA Plus Darussalam ini sendiri memiliki dua jurusan, yakni Ilmu-Ilmu Sosial atau IIS dan Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB, dengan keseluruhan jumlah siswa sebanyak 53 siswa yang terbagi ke dalam 6 kelas. Berikut merupakan rincian lengkap dari setiap kelas. Kelas 10 Ilmu Bahasa dan Budaya terdiri dari 3 siswi, kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya terdiri dari 12 siswa-siswi, kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya terdiri dari 6 siswa, kelas 10 Ilmu-Ilmu Sosial terdiri dari 11 siswa-siswi, kelas 11 Ilmu-Ilmu Sosial terdiri dari 16 siswa-siswi, kelas 12 Ilmu-Ilmu Sosial terdiri dari 5 siswi. Dengan berdasarkan observasi selama berkegiatan project based learning di sini dengan jangka waktu hampir 3 bulan, maka didapatkan sebuah analisis SWOT sebagai berikut. SMA Plus Darussalam tidak hanya mengajarkan ilmu pendidikan formal saja seperti pada umumnya sebuah lembaga pendidikan formal, tetapi di sini juga terdapat program bernama Double Track, yang mana siswa mendapatkan pembelajaran formal dan juga mendapatkan pembelajaran skill yang sangat memungkinkan untuk meningkatkan kualitas diri guna menghadapi dunia kerja nantinya. Dalam program tersebut, kemampuan-kemampuan yang berusaha dikembangkan ada 4, yakni desain grafis, menjahit, tata boga, dan pembuatan batik ekoprint. Sekolah ini memiliki letak yang dekat dengan beberapa pondok sehingga sangat memudahkan sekali bagi siswa-siswi yang ingin mengenyam pendidikan non-formal terkhusus dalam bidang keagamaan. Yayasan sekolah ini juga memiliki pondok pesantren modern, namun masih hanya terbatas untuk putra saja, dan baru pada tahun yang akan datang ini sedang proses pembangunan pondok pesantren untuk putri. Namun juga ada pondok pesantren khusus putri lain di luar yayasan ini yang terletak tepat di depan sekolah yang juga memiliki hubungan baik dengan SMA Plus Darussalam. Kehadiran pondok-pondok ini sesuai dengan visi SMA Plus Darussalam untuk menghadirkan pembelajaran yang berbasis pondok pesantren untuk mempersiapkan generasi bangsa yang berakhlak karimah dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama Islam. Kekuatan yang lainnya adalah lokasi sekolah yang bukan di tengah kota atau samping jalan raya, sehingga ini menjadi salah satu kekuatan yang menjadikan tempat ini sebagai tempat yang representatif untuk belajar dengan fokus karena minimnya gangguan yang muncul. Kelemahan yang pertama adalah terkait sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang tersedia di sekolah ini masih tergolong kurang, seperti halnya pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester kemarin di mana siswa-siswi yang tidak memiliki device harus bergantian untuk memakai laptop dan komputer sekolah. Namun karena terbatasnya jumlah laptop dan komputer yang dimiliki, maka mereka tidak dapat melakukan ujian dalam satu sesi sekaligus. Di SMA Plus Darussalam ini, hampir seluruh tenaga pendidiknya mengajar di 2 sekolah sehingga terkadang mereka terkendala untuk hadir mengajar di sini, yang kemudian menyebabkan waktu kegiatan belajar dan mengajar menjadi tidak efektif. Kedua hal tersebut pada akhirnya berakibat pada menurunnya antusiasme dan partisipasi siswa dalam melakukan berbagai kegiatan sekolah yang ada. Sebelumnya telah disebutkan bahwa di sekolah ini terdapat ekstrakurikuler pembuatan batik ekoprint. Proses pembatikan kontemporer ini sangat diunggulkan karena memang belum banyak yang dapat membuat batik ekoprint ini.
Belum banyak orang yang mempelajari teknik membatik dengan ekoprint ini, pun juga belum banyak orang yang memahami tanaman-tanaman mana saja yang dapat digunakan dalam proses pewarnaan ekoprint ini. Selain itu, batik ekoprint ini juga menggunakan bahan-bahan alami yang banyak dan mudah ditemukan di sini. Oleh karenanya, ini menjadi peluang yang sangat besar untuk dapat dikembangkan dan menjadi nilai plus dari SMA Plus Darussalam ini. Adanya banyak sekali sekolah-sekolah tingkat menengah atas, baik itu madrasah aliyah, sekolah menengah atas, ataupun sekolah menengah kejuruan yang ada di sekitar sini. Sehingga, jika tidak memiliki keunggulan yang dapat disuarakan, maka tentunya akan kalah saing dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. ZOPP merupakan seperangkat alat-alat perencanaan yang digunakan secara bertahap, mulai dari analisis keadaan hingga rancangan proyek. Alat-alat yang digunakan dalam metode ZOPP ada dua, yakni analisis keadaan dan rancangan proyek. Dalam analisis keadaan sendiri ada 4 poin yang akan dibahas. Yang poin pertama adalah analisis permasalahan, yakni menyidik masalah-masalah terkait dengan suatu keadaan yang ingin diperbaiki melalui suatu proyek pembangunan. Poin kedua, analisis tujuan, yakni meneliti tujuan-tujuan yang dapat digapai sebagai akibat dari pemecahan masalah-masalah tersebut. Poin ketiga, analisis alternatif, yakni menetapkan pendekatan proyek yang paling memberi harapan untuk berhasil. Poin keempat, analisis peran, menyidik pihak-pihak yang terkait dengan proyek dan mengkaji kepentingan dan potensinya. Pertama yang akan dibahas adalah analisis permasalahan. Sebuah permasalahan dapat dirunut menjadi sebuah perincian panjang yang memuat masalah inti dengan disertai sebab dan akibat dari masalah inti tersebut. Karena sebuah masalah dalam masyarakat pasti akan berimbas pada hal lain dan memunculkan permasalahan baru. Dari permasalahan inti dalam kegiatan pembelajaran berupa kurangnya tenaga pendidik dan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai saja dapat ditarik titik sebab akibat yang dapat dilihat pada grafik tersebut. Sebab permasalahan tersebut diantaranya ekonomi orang tua siswa-siswi yang sebagian besar berada pada kelas menengah ke bawah, yang mana dimungkinkan akan memberatkan para orang tua jika sekolah menarik biaya yang lebih tinggi demi untuk pengadaan sarana dan prasarana yang lebih baik. Sebab lainnya adalah adanya tenaga pendidik yang mengundurkan diri pada pertengahan semester, sulitnya merekrut tenaga pendidik baru pada pertengahan semester, dan banyaknya guru yang mengajar di dua sekolah. Sedangkan akibat yang ditimbulkan tidak hanya satu lapis, tetapi satu akibat akan memunculkan akibat lainnya. Akibat pada lapis pertama diantaranya siswa-siswi kurang antusias dalam mengikuti kegiatan sekolah. Beberapa materi menjadi tidak tersampaikan dengan lengkap kepada siswa dan siswi, dan kuantitas siswa-siswi baru kurang mengalami peningkatan. Kemudian dari akibat tersebut memunculkan akibat lapis kedua, yakni siswa-siswi yang ada tidak dapat menyerap pembelajaran secara maksimal. Pembahasan kedua yakni analisis tujuan, diantaranya tujuan yang ada adalah sebagai berikut. Meningkatkan antusiasme dari para siswa-siswi untuk berkegiatan di sekolah, meningkatkan citra sekolah sehingga dapat berimbas pada peningkatan kuantitas siswa-siswi baru yang mendaftar di SMA Plus Darussalam di tahun yang mendatang, menyiapkan siswa-siswi untuk terjun ke dalam dunia kerja melalui peningkatan skill yang dibutuhkan pada era ini. Pembahasan ketiga yakni analisis alternatif. Sebagai alternatif yang dapat dilakukan untuk meminimalisirkan akibat yang muncul, salah satunya adalah dengan memaksimalkan potensi produksi ekoprint yang ada di sekolah ini. Hal ini dapat dilakukan dengan menjangkau pasar yang lebih luas melalui pasar digital agar semakin banyak masyarakat yang tahu terkait produk ekoprint yang dihasilkan oleh siswa-siswi di SMA Plus Darussalam ini. Sekaligus ini dapat menjadi benchmarking bagi sekolah yang tentunya akan meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah analisis peran yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kelompok penerima manfaat adalah siswa-siswi SMA Plus Darussalam Lawang sebagai subjek yang akan diberdayakan. Kelompok lembaga pelaksana adalah SMA Plus Darussalam sebagai pihak sekolah bersama dengan seluruh guru dan jajaran kepemimpinannya.
mitra proyek adalah mahasiswa sebagai fasilitator bagi lembaga sekolah dan siswa untuk menemukan permasalahan dan bersama-sama mencari pemecahannya. Alat terakhir yang digunakan dalam metode ZOPP adalah matriks perencanaan proyek. Rencana proyek ini ditujukan untuk siswa-siswi SMA Plus Darussalam Lawang agar mereka dapat berpartisipasi secara utuh di sekolah dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin baik dari segi akademik ataupun keahlian dari sekolah. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah melalui fun learning yang memiliki jadwal yang terstruktur dan memaksimalkan produksi serta pemasaran dari produk unggulan SMA Plus Darussalam, yakni batik ekoprint. Sekian video kali ini, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.